Dan tak lama kemudian mereka berhasil mendapatkan buah dari pohon tersebut. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Hai sahabat R2 Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bareng saya Diki Marsaid. Tentunya hari ini di Selasa Asik kita akan membahas alur cerita film. Dan film ini termasuk film baru, film serial ya zaman dulu sangat populer dan sekarang dibuatkan filmnya dan berulang-ulang dengan konsep yang berbeda. Dan kalau kalian pengen tahu filmnya, kali ini saya akan membahas film Raja Kera, atau tepatnya di zaman dulu ada kenal namanya Kera Sakti, yaitu Sun Gokong. Kita akan bahas filmnya sekarang juga. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa mencari film-film terbaru, film kartun, film horor untuk bercerita dan membahas filmnya kepada kalian semua. Nah, ini dia filmnya. Di awal mula, film ini dimana terlihat seekor babi yang bernama Baji dan saudaranya yang bernama Sandi. Saat ini, Sandi sedang menceritakan kisah tentang seorang legenda yang sangat kuat. Tapi Baji tidak percaya tentang kisah yang sudah diceritakan oleh sang kakak dengan buku setan yang ia pegang. Nah, di sisi lain ternyata mereka juga bersama seorang biksu. Nah, yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Mereka bertiga ini menunggu sang monyet yang sedang mencari air untuk sang biksu. Tak lama kemudian, angin berhembus dengan kencang, pohon di sampingnya tumbang, dan mereka mengira itu adalah setan. Nah, ternyata yang dilihat adalah seekor monyet, yaitu Sun Gokong, yang datang dengan semangkuk air di tangannya. Monyet ini tidak mengira bahwa kedatangannya sudah mengakibatkan kedua saudaranya dan sang biksu tentunya. Nah, Baji terlihat kesal dengan gaya dan tingkah laku sang monyet atau sang Sun Gokong yang sudah membuat keributan. Dan oh iya, tiga bersaudara ini menyebut biksu dengan panggilan guru. Mereka ini sangat menurut kepada gurunya. Dan yang paling pasti, ketiga saudara ini selalu menjaganya di setiap serangan iblis atau setan, entah itu siluman dan lainnya, yang ingin membunuh sang guru dan selalu mengikutinya kemanapun gurunya pergi. Dan menurut Baji, Wukong ini selalu bertingkah seperti setan. Nah, tetapi itulah sikapnya Wukong yang selalu aktif dan selalu ingin terlihat keren di depan gurunya. Dan walaupun seperti itu, monyet ini tetap bersikap seperti iblis dan selalu membuat keributan. Wukong selalu dimanjakan oleh gurunya. Itulah alasan mengapa Baji tidak terima. Mungkin si Baji cemburu sama Wukong ya. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah gerbang kuil, lalu bertemu dengan dua laki-laki yang mengajaknya istirahat. Ya, mungkin saja itu adalah penghuni kuil atau penjaga kuilnya. Kita tetap positive thinking aja. Tak lama, gurunya beristirahat sambil berdoa di kuil tersebut. Tiga bersaudara berjalan ke seluruh kuil, lalu melihat gunung yang dimana terdapat pohon yang sangat besar bernama pohon surgawi. Baji dan Wukong kemudian merencanakan sesuatu yang mungkin dia ingin ke pohon tersebut, ingin mengetahui buah apa yang ada di pohon itu. Nah, sebelum itu Baji telah mencuri buah yang ada di seluruh kuil. Dan tidak sengaja dia mendengarkan percakapan yang seseorang yang telah menyembunyikan harta karun di kuil. Dan maka itulah Baji mengajak Wukong untuk mencari harta karun tersebut.
singkat cerita, Baji dan Wukong mereka menyamar menjadi seorang serangga yang sangat kecil, mempunyai sayap, dan setelah mereka di pohon tersebut, mereka melihat penjaga pohon itu. Dia menunggu sampai penjaga pohon itu keluar, dan tak lama kemudian mereka berhasil mendapatkan buah dari pohon tersebut. Nah, tetapi tak sengaja buah itu jatuh ke tanah, dan tak lama buah itu menghilang. Sambil mencari buah itu, Wukong dan Baji bertemu dengan kakek yang berbentuk batu. Kakek itu menjelaskan semua hal yang ajaib yang terdapat dalam buah itu, di mana buah itu memberi umur yang panjang bagi orang yang memakannya. Berarti ini umur ya buah untuk keabadian ya. Nah, singkat cerita, Wukong dan Baji menemukan 3 buah, lalu mengajak Sandy untuk makan bersama di atap kuil tentunya. Tetapi tak disangka mereka dicurigai oleh penjaga pohon tersebut karena mencuri buah surgawi itu. Nah, di sini Wukong telah mengaku bahwa ia sudah mengambil 3 buah dan memakan buah tersebut. Tetapi kedua penjaga ini mengatakan bahwa mereka telah mengambil 4. Kini Wukong tidak menerima perkataan penjagaan itu karena ia dituduh telah mengambil 4 biji buah. Nah, lalu si Wukong berontak, terbang ke hutan diikuti oleh kedua penjaga tadi, dan tidak hanya mencuri buah, Wukong juga menghancurkan buah surgawi dan pohonnya. Saking marahnya, Wukong ingin melawan kedua penjaga tersebut. Nah, tak lama kemudian, para raja dan para dewa bermunculan. Dewa-dewa ini bertemu dengan biksu Baji dan Sandy tentunya. Ketiga orang ini kini gurunya merasa bersalah, lalu mengatakan bahwa ia siap dihukum karena Wukong. Sandy dan Baji tidak terima, maka disinilah mereka bertarung dan saling memperlihatkan ilmunya. Di mana di tengah mereka bertarung, di sisi lain gurunya diculik oleh iblis, lalu dibawa ke suatu tempat di mana ini adalah sarang setan dan sarang siluman, dan kini gurunya terlihat sangat lelah dan tidak berdaya, yang dikelilingi oleh para kawanan siluman dan setan. Nah, di sisi lain mereka bertiga melawan dewa, dan seluruh kekuatannya. Tak lama mereka bertempur, mereka dikurung dengan ilmu yang dimiliki oleh para dewa. Ternyata dewa ini memberitahu kepada Wukong bahwa kau telah merobohkan pohon buah manula dan melepaskan Momordium iblis yang sangat jahat tentunya. Dewa ini juga mengatakan bahwa kau adalah kera yang sangat jahat. Tunggu hukuman dari surga karena telah membuat kerusuhan ini semua. Karena Wukong merasa tak bersalah, Wukong mengatakan bahwa ini semua hanya pohon iblis. Kenapa Patriark Abadi begitu takut? Nah, dan Wukong juga berkata bahwa dia akan menolong gurunya sekaligus ingin mendapatkan iblis yang membawa gurunya. Lalu dewa ini mengingatkan bahwa iblis ini hidup abadi, kuat, dan setelah memakan gurumu, ia akan memperoleh 10 masa hidup kultivitas mengkrik emas tentunya. Nah, berarti iblis ini akan tambah kuat. Habis makan buah, makan sang guru tentunya. Kalau zaman dulu gurunya namanya Tong Sangcong ya. Tapi mungkin kalian akan review lagi. Nah, next, Wukong pun berkata sebaliknya bahwa tidak ada iblis yang tidak bisa ia taklukkan. Itulah perjanjian Wukong kepada dewa tersebut. Kalau Wukong gagal, ia akan dipenjara di bawah gunung 5 elemen dan tidak bisa pernah merasakan kebebasan. Nah, tak lama kemudian kurungan itu terbuka, lalu dewa itu pergi, dan perasaan Wukong yang sedang marah karena gurunya telah diculik. Karena iblis ini tiba-tiba menculik sang guru tanpa pengetahuan 3 buruk. Nah, maka saat ini terlihat di mana gurunya bersama segerombolan iblis, dan tentunya di sisi lain di mana terdapat istana di atas langit atau disebut Kaisar Langit. Kedua penjaga tadi melaporkan ke Kaisar Langit tentang kerusuhan yang dibuat oleh monyet Wukong. Di suatu hari di mana 3 bersaudara ini telah melewati banyak hari yang bertujuan untuk mencari sang guru. Di tengah-tengah perjalanan, ketiga saudara ini, mereka beristirahat dan terlihat segumpal asap yang sering mereka sebut roh. Dan penjaga gurunya, tetapi itu adalah salah satu roh yang berwujud seperti makhluk kecil.
yang lalu dan mengaku sebagai energi dari setan tersebut. Nah, makhluk kecil ini memberitahu kepada mereka bahwa dia bisa menangkap Primadium dan menjegalnya. Dia telah mengetahui bahwa Wukong, Baji, dan Wujing mencarinya, maka itulah makhluk kecil ini sangat mengincar mereka dari kemarin. Nah, tak lama kemudian Wukong tidak percaya dan merasa bingung di mana Primadium itu berada sambil memukul ke arah tanah. Tak disangka kakek yang ada di pohon tadi muncul dan menjelaskan semuanya kepada Wukong dan Sandy. Nah, di sisi lain, setan ini telah mengetahui bahwa dia dicari dan dikejar oleh 3 murid sang guru tentunya. Lalu bertanya kepada biksu itu, apakah kau yakin muridmu bisa menyelamatkan kamu? Nah, singkat cerita, 3 bersaudara ini dan energi Ki ini berjalan ke suatu desa. Pada malam hari, desa itu didatangi oleh segerombolan setan, tetapi semuanya Wukong mengetahuinya. Wukong kini bertemu dengan para setan lalu bertarung, dan setan ini bertujuan untuk mencuri energi Ki yang ada di tangan Wukong. Nah, tapi seperti yang kalian tahu, ini tidak mudah. Merebut sesuatu dari monyet sakti itu sama aja kalian setan ini mengorbankan nyawa ya, karena Wukong sangat sakti. Para setan ini sudah kita tahu bahwa dia sudah kewalahan, lalu kemudian kabur, dan kini energi Ki merasa sedih karena dia telah menimbulkan kerusuhan atas dirinya. Nah, energi Ki terlihat seperti malaikat dan menyembunyikan orang-orang yang sudah terkena ilmu setan di desa itu. Nah, kemudian Wukong melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, anggota setan tadi pulang ke markasnya dan memberitahu semua leluhurnya bahwa dia tidak berhasil merebut energi Ki dari Sun Wukong. Nah, di tengah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan suatu kuil yang bernama Kuil Dewa Gunung yang sepi, dan Baji dan teman-temannya serta Wukong beristirahat untuk pergi mencari makanan. Saat ini Wukong dan energi Ki di kuil berdua. Tak lama kemudian dia diserang kembali oleh para setan. Nah, kini Wukong tak tinggal diam. Tak lama mereka bertarung, saling hajar, saling bertarung, dan kedua saudaranya datang untuk membantu Wukong untuk melawan para iblis ini. Tak lama mereka bertarung, kuil ini runtuh dan hancur, tak tersisa. Mereka saat ini berhasil keluar, tetapi ternyata mereka hanya membawa dan melawan roh tentunya. Roh yang dia lawan adalah suruhan leluhur Raja Setan yang wujudnya seorang manusia pemilik kuil tersebut. Pemilik kuil ini tak sadar bahwa roh tadi telah merasukinya. Lalu sadar kembali, pemilik kuil ini menunjukkan jalan di mana mereka bisa menyelamatkan gurunya dan di mana Primadium itu berada. Nah, di sisi lain, di mana gerombolan setan ini berkumpul dan saling memperkenalkan asal dan ilmunya, mereka kini mengadakan pertemuan karena telah bangkitnya sang leluhur para setan. Nah, singkat cerita, pada malam hari mereka beristirahat. Kini energi Ki sedang tidur dan rencananya Wukong melanjutkan perjalanan tanpa energi Ki. Kini saatnya segerombolan setan mengetahui bahwa Wukong, Baji, dan Sandy akan datang. Kini peperangan Wukong dan Baji dan Sandy akan melawan ribuan setan. Karena setan yang mereka lawan muncul di setiap city dan tidak ada habisnya. Dan setelah lama bertarung, mereka kini mengalahkan semuanya. Tetapi energi mereka sudah habis, dan kemudian di saat genting muncul para raja atau leluhur setan yang telah bangkit kembali. Dan kemudian mereka melawannya. Dan tahukah kamu bahwa leluhur ini sangat kuat, dan kini mereka berusaha untuk menghabiskan sisa tenaganya, tapi semua sia-sia. Kini Wukong sudah lelah dan tak memiliki tenaga lagi, dan saat ini setan leluhur ini melihat energi Ki sedang tertidur dan dikelilingi ilmu pelindung dari sang Wukong tentunya. Nah, setan ini menghampiri energi Ki yang sedang dalam perisai pelindung Wukong, ingin merebutnya dari Wukong, dan tak lama kemudian gurunya muncul dengan keadaan tak berdaya. Keadaan ini semakin tegang karena roh suci gurunya telah diambil oleh setan tua ini, dan begitu juga energi Ki telah dibawa oleh roh setan. Nah, kini kemudian Wukong disiksa. Tak lama kemudian energi mengeluarkan ilmunya lalu pergi menyelamatkan Sun Wukong. Nah,
Saat ini, energi Ki juga berhasil melawan setan tersebut. Energi Ki kemudian berubah menjadi cahaya roh dan masuk ke tubuh Sun Wukong. Di sisi lain, ini setan senang dan bahagia karena dia tak terkalahkan, ingin menguasai dunia. Tak disangka, Wukong bangkit kembali dengan cahaya merah di tubuhnya, terlihat seperti monyet yang sangat kuat. Nah, tak lama mereka bertarung, Wukong kini telah berhasilkan mengalahkan dan menjatuhkan dan menundukkan sang raja setan dan berhasil membunuhnya. Keadaan kini berubah 180 derajat. Roh-roh setan tadi perlahan lenyap dan hilang. Pada saat itu, di mana Wukong, Baji, dan Sandi bersama lagi yang sedang melihat gurunya hidup kembali dari roh cahaya. Kini mereka dipersatukan dan kembali. Dan tak cuma itu, dewa-dewa juga dipertemukan dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Akhir cerita film ini di mana muncul seorang Dewi Rahmat. Dia menyampaikan bahwa pohon itu sudah tidak bisa ia hidupkan lagi, tetapi pohon itu hidup di tangan Wukong sendiri. Terlihat dari daun yang digenggam Wukong terdapat energi Ki yang hidupkan kembali pohon surgawi tersebut, kemudian tumbuh dan berbuah kembali. Nah, itulah film yang sudah kita bahas, yang seru-seruan dari film zaman dahulu kala di remake kembali menjadi film yang terbaru. Menurut kalian, kisah Sun Wukong yang tahun 2021 ini seperti apa ceritanya? Dan kalau kalian pengen saya membahas film seru lainnya, kalian tinggal komen atau email kalian mau saya bahas film apa. Mau One Piece, Marvel, setan, dan lainnya, ataupun Korea atau Chinese, silakan DM ke kita, komen ke kita, dan email ke kita. Film baru, film lawas kita akan bahas bareng-bareng dan bercerita bareng-bareng. Nah, sebelum saya pamitan, saya cuma mau ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng kuning agar kalian bisa dapat giveaway ratusan juta rupiah. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk Anda semua, raih hadiah 100.000 nih yang baru nih. Kalian bisa dapat 100.000 rupiah cash langsung diundi after video kita, khusus untuk subscriber kita dan followers kita. Langsung kita undi bagi yang sudah follow, subscribe, dan tentunya semua media sosial kita, paket lengkap harus diikutin semua. Dan kalian bisa dapat langsung 100.000 rupiah. Di luar giveaway door prize ratusan juta dari saya tentunya. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Mar Said pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.